Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 ilmu dan analitika data terkait data cleaning dan data exploration. Nah, di sini fungsi dari data cleaning dan data exploration ini memudahkan untuk menganalisis data dan mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kesalahan dalam analisis. Nah, sebelumnya saya sudah mengupload atau meng-up data set yang mau diolah di sini yaitu dataset real atau data CSV dan juga sudah membuat file notebooknya atau file codingannya itu tutorial Adobe Cleaning Data Explorer. Nah, di sini sebenarnya eh, dataset dengan codingan itu boleh dalam satu folder, lebih mudah dalam satu folder. Namun saya di sini mau menggunakan folder lain agar lebih rapi aja. Nah, untuk proses data cleaning ataupun data eksplorasi data, kita perlu mengimport library pandas terlebih dahulu agar memudahkan untuk data cleaningnya dan eksplorasi datanya. Selanjutnya itu membuat path atau alamat dari dataset yang kita punya. Kalau misalnya datasetnya itu dalam satu folder, kita tidak perlu memakai ini. Nah, namun di sini kondisinya foldernya itu berbeda. Nah, selanjutnya itu untuk memanggil atau membaca datanya, itu kita menggunakan PDRIP CSV. Karena format datanya itu merupakan format CSV. Kalau misalnya itu format datanya itu Excel, kita tinggal mengganti ini menjadi Excel. Nah, data info ini berfungsi untuk melihat informasi dari dataset. Seperti, oh, nah di sini kita dapat melihat kolom yang ada pada dataset dan tipe datanya. Selanjutnya untuk melakukan data cleaning. Di sini kita bisa menggunakan data is-null sum itu berfungsi untuk melihat jumlah nol pada setiap kolom. Sedangkan data is-null ini melihat eh, di mana nilai nol yang berada pada dataset. Oh, di sini yang true itu merupakan data nolnya, sedangkan false itu tidak nol atau kosong. Nah, di sini dapat dilihat berapa jumlah nol pada setiap kolom. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan DF copy, data copy, karena agar tidak mengubah data aslinya. Di sini boleh membuat copy ataupun tidak digunakan data copy-nya. Selanjutnya untuk pengecekan tipe data, kita gunakan data types. Nah, di sini dapat dilihat tipe data pada setiap kolom. Nah, selanjutnya untuk penanganan data nol, itu bisa kita gunakan ngedrop langsung nilai nolnya atau menggunakan imputasi dengan rata-rata median ataupun modus ataupun nilai tersendiri dari data tersebut. Contoh di sini kalau misalnya kita ada data kode pos, kita bisa langsung menginput nilainya pada zip code ini. Nah, karena kita tidak memiliki data data-data tersebut, contoh untuk data broker by status, street, state, zip code, maka kita lakukan penghapusan pada kolom tertentu. Nah, selanjutnya untuk imputasi
dengan nilai mean itu kita coba di pada kolom price karena melihat dari karakteristik data dan kebutuhan dari data tersebut, maka ini mungkin digunakan data mean dari kolom tersebut atau data tersebut. Nah, selanjutnya imputasi dengan nilai median. Hampir sama nih codingannya dengan nilai mean. Di sini seperti yang saya bilang tadi, setiap imputasi itu tergantung dengan karakteristik datanya. Nah, di sini untuk bed ataupun kota nantinya ya, itu lebih cenderung atau lebih cocok menggunakan teknik imputasi median ataupun modus. Nah, kenapa kota ini lebih cocok untuk menggunakan modus? Karena untuk data kategorial itu lebih cenderung menggunakan modus. Nah, sebelumnya itu kan di atas ini menghapus nilai nol berdasarkan kolom-kolom tertentu. Nah, yang ini kita menghapus semua nilai nol pada setiap kolomnya ya. Nah, nilainya yang bersama, namun di sini untuk jumlah datanya itu pasti berbeda. Karena untuk NDF copy sama data-data itu beda cara penanganan datanya. Nah, dapat dilihat yang DF copy itu lebih besar atau lebih banyak datanya daripada data saja atau data real. Step ini berguna untuk melihatkan berapa jumlah baris dan kolom yang terdapat pada dataset. Nah, selanjutnya itu untuk pengecekan data duplikat, kita gunakan DF copy duplicated zoom. Di sini duplicated ini pengecekan data duplikat ya, sedangkan zoom untuk menjumlahkannya. Di sini bahwasanya dari dapat nilai duplicated itu nol. Nah, selanjutnya manipulasi data. Nah, di manipulasi data ini kita bisa membuat data frame baru, mengubah nama kolom sesuai yang kita inginkan, filter data ataupun filter data dengan kondisi tertentu dan melakukan pengurutan data dan lain-lainnya. Di sini kita mencoba untuk membuat data frame baru. Kita mengambil eh, data kolom Worker by status price dan GT berdasarkan data frame DF copy. Nah, selanjutnya itu untuk mengganti nama kolomnya, itu kita menggunakan DF rename columns Worker by menjadi ID, price menjadi harga, GT menjadi kota. Ini digunakan agar kita agar memudahkan dalam pembacaan datanya, karena eh, kita bisa membuatnya itu sesuai apa yang kita pahami saja. Nah, kan itu untuk filter data. Di sini kita memfilter harganya, yaitu lebih dari 350.000 US dollar. Ini datasetnya, ini mengambil data atau kolom yang besar dari 350. Nah, dapat dilihat bahwa datanya itu lebih besar dari 350. Nah, selanjutnya itu kan ada tipe data numerik dan tipe data kategorikal. Nah, kita bisa juga menggunakan untuk filter data mengambil kata kota ataupun status yang krusial atau kota tertentu. Contoh, nah,
9,14. Nah, kalau dilihat, di sini kita mengambil data kota yang Saint Thomas saja. Nah, selanjutnya itu ada filter data dengan kondisi tertentu, dua kondisi. Di sini kita pakai kondisi harga dan kondisi kotanya. Di mana harga itu besar dari 180.000 US dollar dan kotanya itu di Agawam. Nah, mari kita tampilkan. Nah, dapat dilihat kotanya itu di Agawam dengan harga besar dari 1.180. Nah, selanjutnya itu ini kondisinya N, sedangkan selanjutnya ada kondisi OR. Nah, coba kita lihat di sini. Kota itu tidak semuanya Agawam, tapi harganya eh besar dari 180.000. Jadi dia memenuhi data dari harga dulu, baru ke kota. Dan ada juga nanti yang Agawam, namun nilainya itu kecil dari 180.000. Nah, selanjutnya untuk memfilter atau masuk data dari yang terbesar ataupun yang terkecil. Nah, di sini kita masuk harga atau mengurutkan harga dari yang terbesar ke yang terkecil. Oh, filter all di atas filter A-nya. Nah, ascendingnya false, berarti itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kalau untuk yang true, itu dari yang terbesar, dari kecil ke terbesar. Nah, ini, terkecil itu 115, 900. Nah, mungkin sekian dari penjelasan terkait modul 2. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.